pagi hari yang cerah, walaupun kemarin sore hujan yang sangat lebat, tetapi kita tahu bahwa di balik hujan selalu ada berkat, ada pelangi, saudara. Nah, disinilah pagi hari ini saya ingin menyampaikan khotbah Paskah. Oleh sebab itu judul khotbah saya adalah makna Paskah. Saya akan mengajak saudara-saudara membaca di dalam 1 Korintus. Ini 1 Korintus, satunya kelihatannya hilang. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saudaraku yang kekasih, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca ayat ini dengan bahasa Indonesia terjemahan baru. Kemudian kita akan membaca dalam firman Allah yang hidup, dengan harapan kita dimunculkan pengertian yang sesungguhnya, yang original, yang asli, sehingga firman Allah ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pegangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tolong soundnya dimatikan, yang kecil-kecil, atau enggak sound yang pemilik dikecilin. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai saya maunya ayat yang ke-20, saudara. Sudah, mari kita akan bersama-sama berdiri menikmati pembacaan firman Allah ini dengan suasana yang hening, supaya kita bisa memahami, kita bisa mengerti, dan kita bisa menjadi pelaku firman Allah dengan baik. Saya ayat 12, saudara, ayat yang ke-13. Seterusnya kita bergantian, dan ayat yang ke-20 kita akan membacanya bersama-sama. Ya? Saya hitung yang ketiga, dan kemudian kita akan bergiliran untuk membaca firman Allah ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami tetap berdosa terhadap Allah. Coba diulangi, 1, 2, 3. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena kami dapat dikatakan bahwa Ia telah memberikan Kristus, padahal Ia tidak memberikannya. Kalau dikatakan bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalau mereka hanya dalam hidup ini saja, Satu, dua, tiga. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dipersilakan itu. Ayat-ayat inilah yang kadang-kala dipakai oleh orang seberang untuk menyerang orang Kristen. Katanya ayat 1 tidak bisa, ayat 1 bisa berdiri diri sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah sudah menyatakan sebelumnya
bahwa kalau tidak ada saksi maka pernyataan itu tidak kuat. Butuh namanya saksi. Dan saksi ini nampaknya sudah menjalar ke dalam hukum dunia. Jika satu perkara itu menjadi kuat bila ada dua orang saksi. Ini bukan hanya di Indonesia, di Romawi kuno dulu juga sudah diadakan perihal ini. Di kerajaan Romawi kuno sudah ada. Sebelum itu juga sudah ada di sejarah bangsa Israel. Saudara, jadi harus ada dua saksi. Kita bersyukur saudara, sehingga ayat-ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena konsep yang ada itu kalau ada satu peristiwa itu harus ada dua orang minimal yang menguatkan, yang menjadi saksi mata, bukan saksi cerita. Saudara. Jadi dari hal ini nampaknya ada dua saudara kita yang tidak bisa jadi saksi. Saudara. Tapi percayalah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran. Oleh sebab itu mari kita akan mencoba membaca di dalam versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan, saudara-saudara akan memahami. Apakah itu? Jadi ada orang yang rasul-rasul memberitakan bahwa Yesus itu dibangkitkan. Saya tahu ada orang lain yang menceritakan bahwa tidak ada kebangkitan. Memang dari dulu sampai sekarang hal ini sering kali terjadi. Yang fakta dengan yang hoax itu selalu terjadi. Saudara yang kekasih. Dan biasanya yang hoax itu lebih kencang, lebih sering kali diberitakan. Kenapa? Saudara, karena mereka adalah kelompok yang besar. Mereka hobinya menipu. Itu adalah kedak turun iblis, saudara. Tuhan berkata, bapak segala orang pembohong itu adalah iblis. Mungkin ayat ini kalau munculnya baru sekarang, bapak segala orang yang suka hoax itu adalah iblis. Nah, firman Allah yang hidup berkata demikian. Tolong diperhatikan. Tetapi saya minta penjelasan. Saudara percaya kepada yang kami beritakan, yaitu bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Tetapi mengapa ada di antara saudara yang mengatakan bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali? Jadi firman Allah yang hidup ini lebih disederhanakan. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tentu masih mati. Tapi kita tahu kebangkitan orang mati itu sudah berulang kali terjadi. Dan seandainya ia masih mati, maka segala penderitaan kami sia-sia. Dan iman saudara kepada Allah kosong, tidak berharga, dan tidak berpengharapan. Sedangkan kami para rasul adalah pendusta, sebab kami sudah mengatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus dari kubur, dan seandainya orang mati tidak dihidupkan kembali, tentu saja hal itu tidak benar. Seandainya orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus masih mati. Dan saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Seandainya demikian, binasalah semua orang Kristen yang sudah mati. Karena masih hidup, masih ada perubahan. 19. Dan seandainya kekristenan hanya berguna bagi kita dalam hidup sekarang ini, maka kita adalah insan-insan yang paling celaka karena mempercayai apa yang dianggap bohong. Saudara, ayat 20 tolong diperhatikan. Tetapi kenyataannya ialah
bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, makna Paskah bagi kita yang sedang mengadakan perjalanan iman, di mana saudara yang suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, bahkan percaya ataupun tidak percaya, kita harus menghadapi ujian demi ujian. Salah satunya adalah mempercayai yang harus dipercayai dan jangan mempercayai yang tidak seharusnya saudara percayai. Amin. Kita harus mempercayai yang benar-benar terjadi. Jangan percaya hanya omong kosong orang belaka. Karena di saat-saat seperti sekarang begitu gencarnya berita hoax. Saudara ini kasih. Semua orang pandai untuk memelintir sebuah kenyataan sehingga menjadi dianggap kebohongan. Nah, oleh sebab itulah dalam ujian-ujian itu, ayo kita lebih teliti. Amin. Kita lebih waspada, kita lebih hati-hati. Kita harus lebih akurat untuk mendengar firman Allah. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan, sebab kehidupan di masa kini ataupun di masa depan itu tergantung dari apa yang saudara percayai. Paskah, bicara Paskah pada hari raya kebangkitan Nabi Isa, itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peringatan wafat dan kematian Isa Al-Masih itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Inggris itu Passover, berarti perayaan roti tidak beragi, diangkat dari kisah passing over, atau di mana malaikat pembinasa atau pencabut nyawa yang datang kepada Mesir itu melewati setiap rumah orang Ibrani yang ada tanda darah di ambang dan jenang pintu rumah mereka. Terus, nah, menurut bahasa Ibrani itu mengatakan Pesah, Paskah itu Pesah. Ini adalah perayaan roti tidak beragi, jadi roti tawar, saudara. Makanya saudara kalau ke jamuan suci itu tidak ada rasanya manis, tidak ada, ya kan? Sebenarnya ya kita punya itu lebih enaknya itu kalau ada roti coklat dan jangan kecil-kecil gitu saudara, supaya mantap mungkin satu genggam gitu, sehingga perjamuan Paskah pulang sudah tidak cari sarapan pagi. Kenapa? Warak saudara. Dan minumnya mungkin tidak boleh pakai satu roti. Wah, saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara mengikuti saya. Saudara kasih di dalam Tuhan, Pesah itu perayaan roti tidak beragi. Sejarahnya disimpannya anak domba yang dikhususkan untuk disembelih, disimpan pada hari yang ke-10, kemudian disembelih itu pada hari yang sudah ditetapkan Tuhan, yaitu pada hari yang ke-14. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ayat Korintus tadi itu yang nulis adalah Rasul Paulus. Kalau sampai Yesus tidak bangkit dari antara orang mati,
dunia, sia-sialah pemberitaan tentang firman, sia-sialah ibadah kepercayaan kita, doa pagi kita menjadi sia-sia, kita tetap hidup dalam dosa. Mereka yang telah mati di dalam Kristus tidak akan diselamatkan, namun binasa. Jadi betapa celaka hidup kita kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, Paskah itu adalah yang terpenting dalam kekristenan. Bukan hanya karena mati, sengsara, tetapi inti Paskah yang sejati. Yang terakhir harus terjadi, dia harus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat karena begitu pentingnya, maka Paulus mencoba untuk membukanya. Dan kita bersyukur Paulus mengatakan yang benar-benar terjadi adalah Yesus bangkit dari kematian dan sekarang hidup untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itulah Paulus yang bukan hanya percaya yang diawali dari tidak percaya. Paulus dengan latar belakang sebagai seorang Farisi dan juga sebagai murid dari Gamaliel, seorang ahli Taurat, dia yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, melihat latar belakang Paulus ini, maka mau tidak mau kita harusnya mempercayai. Amin. Yang ngomong itu mantan pengkhianat, mantan penyerang gereja. Saudara, kalau yang di gereja mungkin kita bisa curigai, tapi ini mantan, saudara. Saudara kalau ingin tahu persis cowok itu atau cewek itu seperti apa, tanyai mantannya. Ya Pak ya? Halo? Ada orang di sini? Saudara kalau tahu mantannya, kenal dia, saudara akan tahu persis siapakah dia. Amin. Nah disinilah Paulus itu memberi pernyataan setelah tahu Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara, dia menulis di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah keinginan Rasul Paulus. Saya boleh mengalami penderitaan kematian, bukan hanya berbicara kematian jasmani, tapi kematian yang lain pun dia siap. Tapi tidak berhenti di situ, saudara, karena dia memiliki keyakinan Yesus itu sudah bangkit, maka dia pun berkeyakinan kalau aku satu dalam penderitaan dengan Yesus, aku menjadi satu dalam kematian dengan Yesus Kristus, maka saya yakin aku pun akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan kemudian tidak sampai di situ, dia akan hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini yang harus saudara garis bawahi. Paulus mempergunakan kata mengenal itu bukan hanya sebatas mengetahui,
dalam bahasa Yunani-nya itu gnosis. Paulus berbicara ingin gnosko, artinya mengenal melalui pengalaman. Menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu hati, satu roh, dan satu jiwa, sehingga dia bisa sengsara bersama dengan Yesus, mati bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus, dan masuk dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Itulah kerinduan Rasul Paulus yang tertulis jelas di dalam kitab Filipi pasal 3. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah sebuah kisah terbesar dalam sejarah surga maupun sejarah dunia. Mengapa? Karena dialah pencipta alam semesta dan isinya yang kemudian perlu diperhatikan ini. Rela untuk lahir, mati dan bangkit hanya untuk menyelamatkan ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Saya mempelajari tidak ada oknum Allah, pribadi Allah yang sejati yang mau melakukan seperti hal ini. Saudara yang kasih, dia kan serba bisa, ya kan? Bikin manusia jadi hilang-hilangan untuk siji, gawe meneh. Ya kan ya? Saudara, ada beberapa orang tua, tapi bersyukur tidak ada di sini. Dia ada di dunia sana. Anaknya dikasih tahu tidak bisa, dia berkata, hilang-hilangan dok siji, gawe meneh, saudara. Itu. Tapi kita bersyukur. Allah kita tidak punya temperamen, tidak punya sikap, tidak punya sifat, tidak punya karakter hilang-hilangan untuk siji. Saudara, kita jatuh dalam dosa, dia sudah merencanakan untuk memperbaharui kehidupan manusia. Saudara, sehingga dia datang di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia untuk menebus kita, saudara. Jadi disinilah kita melihat dia rela mati, menderita, dipikul memikul salib menuju Golgota, dan kemudian dia disalibkan di sana, dan kemudian dia mati. Dia menderita sebab ia rindu menggantikan kita, karena dia merasa sayang. Kalau mereka manusia yang mengalaminya pasti langsung akan binasa, tetapi Allah itu punya kehendak menggantikan kita. Saudara punya kasih, itu menurut keyakinan kita, tapi menurut Allah ada beberapa hal yang tidak bisa kita pahami. Salah satunya adalah menghancurkan iblis itu dengan legal, saudara. Caranya begitu, saudara. Kalau nggak pakai itu, iblis tidak mau dihancurkan. Oleh sebab itulah pagi ini saya ingin lebih menekankan pasca itu maknanya apa, sejarahnya itu seperti apa. Yang pertama berbicara tentang kematian. Dalam dikerjakan ketinggalan ini, ya, berbicara kematian. Saya akan ambil ayat-ayat Amsal 27 ayat yang ke-20 yang berkata dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia
tak akan puas. Bahasa Indonesia sehari-hari. Di dunia orang mati selalu ada tempat. Dan begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Kepinginane ati kuwi kaya dunyane wong mati. Ora kebak-kebak gitu. Tansah bisa ditambahi maneh itu selesai. Firman Allah yang hidup mengatakan hawa nafsu sama saja dengan alam maut. Kedua-duanya tidak pernah merasa puas. Ayat dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan pernah puas. Begitu juga maka manusia tidak akan pernah puas. NILP, alam maut dan kebinasaan tidak pernah dipuaskan. Demikianlah mata manusia tidak pernah dipuaskan, saudara-saudara. Dan kemudian terjemahan Selapir dan AFP mengatakan hal yang sama. Alam kubur dan tempat kebinasaan tidak pernah puas. Demikian pula mata manusia tidak pernah puas. Memang ayat ini yang dimaksudkan adalah mata manusia. Saudara kalau nonton kira-kira marah? Mau nonton lagi? Mau, saudara. Iya kan? Karena kita memang mata itu tidak pernah puas, saudara. Di belakang mata itu ada namanya keinginan. Iya kan? Nah, di belakang keinginan itu ada namanya yang keinginan itu ada yang baik, ada yang jahat. Iya kan? Ada yang netral. Tapi di belakang ini sebenarnya keinginan yang muncul dari namanya hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu sama dengan kubur. Di Balearjo yang sebelah utara keblok, yang sebelah timur masih ada. Sudah keblok terus ditutup? Enggak, dicarikan tempat lain, saudara. Karena yang mati itu pasti antri. Kematian itu tidak pernah puas, saudara. Dari ayat ini menceritakan bahwa kematian alam maut, kubur atau neraka itu tidak pernah puas. Dia selalu menanti sopo sing arep teko. Saudara kasih di dalam Tuhan. Nah, ini berbicara tentang keinginan. Dan keinginan ini keinginan hawa nafsu, dan itu disamakan dengan kematian, saudara. Saya pikir kok malaikat mencabut nyawa sregep banget, saudara. Mungkin kalau Kristen yang lebih kental, ini malaikat Mikael kerjanya tidak rampung-rampung, terus saja mencabut nyawa. Saudara ingin kasih tidak Tuhan. Kematian itu tidak pernah berhenti. Selalu saja datang dalam kehidupan ini. Dan dia tak pandang peduli. Dia tak peduli dengan siapa saja. Yang bisa dirahinya akan dirahinya. Ada yang dengan kecelakaan, ada yang dengan bencana, ada dengan bermacam-macam perkara. Ada yang keselak bakso pun mangkat, saudara. Karena baksonya tidak masuk ke perut, masuknya ke paru-paru. Dan kemudian menghalangi pernafasan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan lebih lanjut Amsal Soleman 30 ayat 15 dan 16. Si Linta punya 2 anak perempuan. Yang satu untukku dan yang satu lagi untukku, bukan untukmu ya. Nafsu, keinginan, ini namanya serakah. Ya Pak ya.
untukku dan untukku. Lah untukmu nanti, saudara. Kalau aku sudah puas. Lah kapan puas? Tidak pernah puas. 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. 1, dunia orang mati dan rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan apa yang tidak pernah berkata cukup, api. Saudara. Jadi ada 4 hal ini. Bahasa Indonesianya lintah darat. Jadi ini semakin jelas. Tadi si lintah. Ini lintah darat. Saudara ngerti lintah darat? Saudara, kalau sudah tahu saya tidak menjelaskan. Mempunyai 2 anak. Kedua-duanya bernama untuk aku. Lebih dekat lagi di sini. Ada 4 hal yang tidak pernah puas. Dunia orang mati, wanita yang tak pernah melahirkan, tanah kering yang haus akan hujan, dan api yang menjilat kemana-mana. Bahasa Jawa, lintah 2 anak wadon loro, karo-karone dijenengake aku njaluk. Ana 4 perkara sing ora tau warak lan kandha cukup. Ya kuwi dunyane wong mati, wong wadon sing gabung, lemah garing sing butuh udan, lan geni sing ora kena disirep. Firman Allah yang hidup. Ada 2 hal yang tidak pernah puas, seperti lintah yang tidak puas-puasnya menghisap darah. Bukan 2, melainkan 3. Bahkan ada 4, saudara. Neraka, rahim yang mandul, gurun pasir yang besar, dan api. Jadi kalau kita lihat di sini, itu adalah ciri manusia yang berdosa. Habakuk pasal 2 ayat 5 mengatakan demikian. Orang sombong dan khianat yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan seluruh segala bangsa dihimpunkannya. Saudara-saudara, ini tentang sombong dan khianat. Dan kemudian bahasa Indonesia sehari-hari, kekayaan atau pengkhianatan itu selalu menipu orang. Orang yang serakah itu angkuh dan gelisah. Seperti maut, ia pun tidak pernah puas. Bangsa demi bangsa dicaploknya. Saudara, makanya penipuan itu ada penipuan yang antar negara. Yang saya lihat kemarin itu orang-orang Taiwan menipu orang-orang Indonesia. Saudara dikasih, saya cerita sedikit pengalaman. Jam 12 malam saya itu di WA oleh seorang janda anak 1 dari Eropa. Dia cerita begitu panjang, ciri-ciri itu sampai kira-kira mungkin antara 4 halaman. Intinya karena janda suaminya sudah mati, katanya 10 tahun yang lalu. Kemudian dia mendapatkan warisan dari suaminya itu sekitar antara 200 miliar. Saudara punya sekali. Antara ya kira-kira kalau nggak salah ingat itu 200 miliar. Dan dia cerita dia aslinya orang Indonesia. Dan kemudian dia ingin titipkan dananya ke saya. Dan kemudian perjanjiannya nanti saya dapat bagian 20%. 200 miliar, 20%-nya berapa? 40 miliar. Aduh, saya pikir langsung saya pakai Alkitab kipas-kipas saudara. Ya aja. 40 miliar kau ceplok gitu saudara.
Saya dengar kisahnya, katanya saudara-saudaranya itu jahat dan lain sebagainya. Setelah lihat profil saya pakai motor tua, maksudnya motor gede itu mungkin, dia katanya mantap untuk mempercayai saya. Padahal saya tidak kenal dia pun tidak kenal saya. Namun dia memberikan batasan kalau 3 hari bisa, tolong kirimkan saya foto KTP, foto pribadi, KK, dan nomor rekening supaya bisa diproses oleh pengacara saya. Katanya dia, saya sebagai seorang suami yang malam-malam itu kayak mimpi, itu saya nunggu sampai istri saya bangun pagi, kemudian saya cerita, kasih contoh tante tanggapannya, itu perempuan. Kalau Rasul itu sudah jangan nanti datangmu lagi pakai untuk macam-macam. Saya berpikir, ini apa gara-gara jaga anak satu, atau memang karena pengetahuannya dia sampai di situ. Saya akhirnya datang ke bank BCA, Mandiri, karena langganan Mandiri. Saya ngobrol dengan mereka, Pak, kalau ada orang luar gini gimana? Ya mungkin itu menjanjikan, Pak, tapi itu berbahaya. Ya kalau dananya itu dana legal. Legal apa maksudnya? Milik sahnya dia. Kalau nanti ini jadi tempat pencucian uang, di mana dia ngapusi dimasukkan ke rekeningmu, itu nanti kamu akan ditangkap polisi. Dan kemudian urusannya bukan sama polisi di sini, tapi sama Interpol, di mana dia menipunya itu di mana, di negara mana, kamu akan dibawa ke sana untuk bukan konfirmasi lagi. Kita diangkat kerjasama melakukan pencucian uang, melanggar hukum. Nah, tapi kalau data saya itu, buat saya nggak terlalu penting lah, iya kan? Wong desa, pendidikan desa ini saudara, Gunung Kidul. Saya pikir begitu saudara. Nggak percaya, saya datangin lagi sama satu orang lagi, teman yang memang diperbankan. Saya tanya, belum tak jawab 3 hari lewat, enggak saya jawab, karena saya antara percaya dan tidak, saudara. Akhirnya cerita yang sama muncul di WA saya juga. Misal dari ibu janda tadi yang anak satu, yang sudah 10 tahun ditinggal oleh suaminya. Saudara kami dikasih di dalam Tuhan, kesimpulan akhir, dia memang adalah penipu, seperti yang disampaikan oleh istri saya. Jadi bagi bapak-bapak, tolong dengar ya, suara istri yang selalu berbicara dengan hati nurani. Amin, ibu-ibu. Amin. Nah, terima kasih. Saudara kami kasih di dalam Tuhan, saya ingin memberitahukan Habakuk ini tentang kekayaan. Bahasa Jawa ini, kasugihan kuwi kanggo ngakali, saudara. Wong serakah kuwi angkuh lan ngongso-ngongso, kaya pati iya ora wareg-wareg. Ya kuwi sebabe nggone ora leren-leren nelokake bangsa-bangsa. Saudara, masalah penipuan, sudah ada yang penipuan skala internasional. Saudara yang dikasih, rancung siji banjur sijine padha didadekake kawulane lan diremehake.
kuburan atau dunia orang mati dan kebinasaan atau pintu gerbang neraka tidak pernah puas dan tidak pernah berkata cukup. Segala bangsa akan ke sana, dan ketika orang-orang itu ke sana, kuburan dan maut tidak pernah menolak. Sampai pencipta kita, karena kasihnya, dia rela mati, walaupun dia sebenarnya tidak bisa mati, tetapi dia bersedia mati sementara. Tujuannya apa? Memang membebaskan umat ciptaannya. Tetapi di situ juga dia menghancurkan akan setan. Oleh sebab itu, apa yang terjadi ketika Yesus datang ke dunia, kemudian melayani sebagai melayani sekalipun ditolak, lalu menderita dan mati di salib. Bukan berhenti di sini saja, kemudian dikuburkan. Dan ketika dia masuk ke dalam kubur, ke dalam dunia orang mati, apa yang terjadi? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika proses ini berlangsung? Mazmur 18 ayat 15, supaya saudara mengerti dengan persis, mengerti sehingga memiliki keyakinan, dan saudara menjadi orang yang tangguh dalam iman. Mazmur 18 ayat 15 yang mengatakan demikian, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Bahasa Indonesia sehari-hari, ia menembakkan panah-panahnya dan mencerai beraikan musuh, ia menyambar kilat berulang-ulang dan membuat mereka lari tunggang langgang. Bahasa Jawa, panah dilepas lagi nganti musuh dibuyar lagi, bledek ditlorong lagi, temah podo guyur. Firman Allah yang hidup. Kemudian atas perintahmu ya Tuhan, laut bergulung dari pantai, hembusan nafasmu menyingkapkan dasar laut. Ini adalah murka Allah. Jadi pada saat Yesus bangkit, semua orang yang menguasai kubur itu atau kematian itu diserahkannya. Saudara jangan bingung dengan kata diserahkan. Artinya itu diserahkan, dicerai beraikan dan dihancurkan. Ada nyanyian yang tadi kita nyanyikan ya? Saudara, itu diambil dari Mazmur 18 ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pekerjaan Yesus rela mati menyelamatkan kita, menghancurkan itu. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah bila kita hubungkan Matius 28 ayat 2, pada waktu Yesus mati lalu dikuburkan, iblis itu sangat bersukacita karena dia pikir Yesus Tuhan bisa dikalahkan. Sudah tidak ada lagi yang dia takuti, karena yang namanya Yesus anak Allah pun sekarang dia tunduk di bawah hukum maut. Saudara dikasih di dalam Tuhan, sehingga iblis, Lucifer, setan, Leviathan itu bersorak-sorai dan mengadakan pesta besar-besaran di neraka, di alam kubur. Mereka bersorak kemenangan. Saudara di dalam Tuhan, pada hari yang pertama mereka pesta, pada hari yang kedua pun mereka pesta. Semakin lama semakin meyakinkan iblis ini, saudara. Tetapi di luar dugaan, pada hari yang ketiga, saudara, terjadilah Mazmur 18 ayat 15.
Allah bangkit karena Allah Bapa yang membangkitkan. Dan kemudian dia pegang kekuasaan, dihancurkannyalah seluruh iblis, seluruh setan, seluruh roh jahat di mana-mana. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, terjadilah gempa bumi yang besar, panah-panah api Tuhan dilepaskan, malaikat kebangkitan yang Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11 itu terjadi. Apa sih? Apa yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-11? Saudaraku yang kekasih, kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka ia akan menghidupkan Kristus dari kematian itu, akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan ini dengan rohnya yang hidup di dalammu. Turun dari langit, terjadi kilat yang bertubi-tubi dan diserahkannya mereka. Jadi kalau kita lihat, mati dari debu kembali kepada debu. Daging akan tubuh menjadi tanah karena asalnya dari sana. Tapi ada yang dari Allah yang namanya roh manusia. Dia akan dibangkitkan dengan roh Allah dan mengalami kebangkitan. Ayat yang ke-16 berikutnya. Lalu kelihatan dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hidupmu ya Tuhan, amarah Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupmu. Bahasa Indonesia sehari, dasar laut tersingkap dan alas bumi terbuka waktu Tuhan membentak musuhnya dengan murka. Bahasa Jawa, dasaring seganten bados tinggal lan dasaring bumi kabika margi saking mulating bebendu paduka lan saking bantering nafas saking kroho paduka. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Ini selaras dengan Yesaya 37 ayat 1 dan 2. Ketika dasar-dasar laut muncul, Yesaya gambarkan sebagai lembah perjuangan hidup manusia yang terbuka. Terkuaklah penderitaan manusia. Manusia digambarkan seperti tulang-tulang yang berserakan, hidup yang berantakan. Ini keadaan manusia yang sesungguhnya, penuh dengan cerita, mohon jalan keluar dan memohon pertolongan. Saat Yesus bangkit dari kematian, ia mengangkat orang-orang yang tidak ada harapan, yang digambarkan seperti tulang-tulang berserakan. Tuhan hembuskan roh sehingga tulang-tulang ini menjadi bergerak. Kebangkitan Yesus menarik tulang-tulang ini sehingga mereka mampu untuk bersatu, bergerak mampu untuk bersatu, bertemu menjadi kerangka sehingga menjadi utuh. Ini adalah pekerjaan kebangkitan Kristus. Coba kita membaca lagi dalam Mazmur 18 ayat 17. Terjemahan baru yang menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Bahasa Indonesia sehari-hari, dari atas Tuhan mengulurkan tangannya, dipegangnya aku dan ditariknya dari air yang dalam. Bahasa Jawa, panjenengan nulung acarane sapa ngaluhur, aku banjur dicangkak dientas saka banjir gede. Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bahasa Indonesia sehari-hari, ia menarik aku dari lubang yang berbahaya, dari lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas bukit batu sehingga langkahku mantap. Bahasa Jawa, panjenengane ngentas aku saka sumbering cilaka, saka blethokane rawa. Panjenengane makanake aku ana ing gunung watu lan jangkahku dadi tetep. Saudara yang dikasihi dari Allah,
itu berarti kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu juga berarti pemulihan. Kebangkitan Yesus membuat kita menjadi utuh kembali. Lalu ia meletakkan kaki kita di atas bukit batu dasar yang benar, dan langkah kita menjadi mantap, kuat, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita menjadi kuat, tangguh, dan berkemenangan di dalam kita. Yesus bukan hanya sekedar datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan saja, tetapi sebenarnya dialah keselamatan tersebut. Dialah Tuhan tersebut. Dialah pencipta segala makhluk. Dan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan dialah juga juru selamat kita. Di hari kebangkitannya Tuhan, Tuhan itu mengucapkan kata-kata pertama yang membuat murid-muridnya bersuka-cita. Bisa enggak? Dia Tuhan. Bisa. Saudara, kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan seringkali diberi oleh Tuhan hikmat, sehingga ketika kita bertanya sesuatu itu menyentak orang lain. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Apa sih yang sedang dialami oleh murid-murid? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di saat terakhir hidupnya, ketika tergantung di kayu salib, detik-detik sebelum kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Segala hal telah diselesaikannya di atas kayu salib. Dan itu menjadi dasar dari keselamatan yang diberikan kepada manusia. Dan harganya sudah lunas dibayar oleh kematiannya. Masalah dosa manusia sudah terakhir itu ada di salib. Tapi untuk menghancurkan iblis yang menjadi dalangnya dosa, yang menjadi jengkotnya dosa, itu ada di neraka. Di hari kebangkitannya Yesus, Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebuah kata-kata penghiburan yang luar biasa. Karena murid-murid waktu itu sedang dilanda ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus di kondisi yang penuh dengan ketakutan, di kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, kondisi yang penuh dengan kegelisahan ini. Tuhan itu tahu kondisi kita. Amin. Dan Dia siap untuk menolong kita. Dan luar biasa, pertolongannya itu biasanya ajaib. Kenapa disebutkan ajaib? Pintu-pintu sudah terkunci, tahu-tahu Dia ada di situ. Berarti Dia tidak bisa dibatasi dengan ruangan ataupun waktu. Dia langsung menampakkan diri. Jadi ini adalah sebuah mukjizat. Tuhan Yesus menggunakan tubuh dan kuasa supranaturalnya, suatu kuasa yang tiada terbatas atau dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan bukti bahwa Dia bisa menembus dinding walaupun semua tempat sudah dikunci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas Dia. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempercayainya? Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya hidup di dalam Dia itu memiliki kuasa kebangkitan Yesus. Dan mereka akan hidup walaupun mereka akan mati, dengan artian bahwa hukuman kekal atas dosa dihapuskan oleh darah Yesus.
Untuk menguatkannya, tolong dibuka lagi Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat ini menceritakan atau menyatakan demikian, dan tolong diperhatikan Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang penghukuman, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya. Atau dalam terjemahan lain, beberapa naskah kuno disebut saya itu kalian. Dan juga ada yang naskah kuno menyebut saya itu kita, dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, sangatlah kita bersyukur. Ini bukan sebuah pertanyaan, ini adalah pernyataan firman Allah yang bukan untuk diragukan, tapi ini untuk diterima dan dipercayai. Oleh sebab itu, kalau engkau jadi orang Kristen, bersatulah dengan Kristus. Jangan Kristen yang ngot-ngotan, jangan jadi Kristen yang musiman, tapi jadilah Kristen yang militan, yang bersatu dengan Kristus. Maka kalau engkau merasa terhukum, itu berarti dari iblis dan engkau sanggup untuk membebaskan diri. Karena firman Allah begitu jelas dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di hari kebangkitannya Tuhan Yesus mengalahkan maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Darah Yesus telah membayar dosa setiap manusia. Dan apabila setiap orang berbalik dan bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan diselamatkan. Dan apakah kata Tuhan Yesus di hari kebangkitannya saat bertemu dengan para muridnya untuk pertama kali? Adalah damai sejahtera baginya. Berarti kuasa kebangkitan Yesus itu memiliki damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera? Rasul Paulus itu benar, mengerti benar tentang damai sejahtera Allah ini dalam kehidupan orang Kristen. Maka Rasul Paulus menasihatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi orang Kristen, maaf, dilarang keras khawatir. Amin. Saudara yang masih khawatir, amin. Firman Allah melarang, dilarang khawatir. Tapi serahkanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah yang menjadi Bapa kita, Dia akan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi,
Tuhan Yesus mati untuk membuat saudara, setiap manusia kembali mendapatkan sesuatu yang dulu pernah dimiliki oleh manusia. Apakah itu damai sejahtera? Persekutuan yang erat antara manusia dengan Allah Sang Penciptanya di Taman Eden yang indah itu dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal tersebut. Dan damai sejahtera tersebut hilang seiring masuknya dosa ke dalam dunia karena pemberontakan manusia. Dan apakah yang terjadi? Manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Allah Sang Penciptanya. Manusia selalu digerogoti dengan kekhawatiran dan kegelisahan, sehingga manusia bersembunyi saat Tuhan Allah memanggil mereka. Damai sejahtera Allah hilang dalam hidup mereka. Keharmonisan dengan Allah sirna. Dosa dan ketakutan, kekhawatiran mulai menjadi bagian dalam setiap diri manusia yang hidup. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengembalikan keharmonisan Allah dengan manusia. Jurang pemisah antara Allah dan manusia sudah dihapuskan dan sudah disingkirkan oleh kematian anaknya Yesus di atas kayu salib, dan damai sejahtera Allah kembali diberikan kepada manusia. Kuasa kebangkitan Yesus adalah damai sejahtera yang diadakan oleh Tuhan. Apakah damai sejahtera sudah menjadi bagian hidupku hari ini? Damai sejahtera harus menjadi bagian dari setiap hidup anak Tuhan. Karena itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang akan menjaga kehidupan hati dan pikiranmu. Kita tetap ada di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Kebangkitan Yesus mengembalikan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah terputus, karena sudah ada Yesus yang berkorban, sehingga hubungan ini dihubungkan kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kuasa ini ada saat di dalam hidup saudara dan saya, asalkan saudara menjadikan kuasa kebangkitannya menjadi bagian di dalam diri saudara. Karena itu, jadikanlah kuasa kebangkitan Yesus menjadi dasar keyakinan saudara semua pada hari ini. Saya akan tutup dengan Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Saudara diingat, Roma 14 ayat ke-9. Ini salah satu tujuan Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. NILT. Sebab karena hal inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Selapir, karena untuk itulah Al-Masih mati dan hidup kembali, yaitu supaya Ia menjadi junjungan yang ilahi baik atas orang-orang yang mati maupun yang masih hidup. Jadi tujuan Allah begitu besar yang kadang tidak pernah kita pikirkan karena kita terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi setelah kebangkitan Yesus, Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah 2000 tahun lalu Dia di sana. Jadi selayaknya lah kita menjunjung tinggi Yesus. Oleh Bapa sudah diangkat, oleh orang benar belum tentu terangkat. Nah, oleh sebab itu, kalau engkau percaya Yesus, saya yakin engkau akan mengubah hidupmu. Yang dulu bersungut, yang dulu gelisah, yang dulu serasa, yang dulu khawatir, akan diubah oleh Tuhan untuk berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Karena Dia sudah ada di atas tahtanya.
Apa sih yang kau butuhkan? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau untuk ngasih kita bintang, Dia bisa kasih kita bintang, bukan bintang. Karena Dia sekarang duduk di atas tahtanya. Nah, oleh sebab itu, jadi orang Kristen, ayo kita renungkan firman Tuhan. Kita tahu kita bisa mengubah kepada Tuhan, sehingga apa yang dijanjikan itu kita alami dari hari ke hari. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa dan kita akan bersama-sama berdiri mau masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan kasih-Mu sungguh besar.